keadaan sehat ya, gitu kan. Dan mungkin di masa pandemi ini nggak cuma kesehatan fisik kita yang harus diperhatikan, tapi juga kesehatan mental dan sosial juga. Dan harapan saya semua teman-teman tetap dalam keadaan sehat, gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini, teman-teman, kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait bias penelitian dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi diharapkan nanti sebelum kita tatap maya, teman-teman sudah nonton video ini untuk membantu teman-teman mendapatkan gambaran untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas apa aja gitu kan. Dan teman-teman sudah terpacu untuk googling secara sendirinya gitu ya. Nah, pertanyaan ini harus dapat teman-teman jawab setelah selesai menonton video ini dan setelah perkuliahan. Jangan sampai kita sudah melakukan kuliah, teman-teman nggak dapat apa-apa, itu sangat disayangkan sekali ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan bias itu? Jadi, bias is defined as a tendency which prevents unprejudiced consideration of a question. Jadi, bias dapat terjadi di segala fase penelitian kita gitu, termasuk ketika kita sedang merencanakan desain studi, kemudian ketika kita proses pengumpulan data, kemudian ketika kita proses menganalisis, bahkan sampai publikasi gitu. Jadi bias penelitian ini dapat terjadi di beberapa fase penelitian dan biasanya ini harus kita ungkapkan gitu kan. Makanya itu kenapa ketika di manuskrip atau teman-teman ketika baca artikel ilmiah pasti ada bagian yang namanya limitation gitu kan, atau keterbatasan penelitian. Nah, itu tuh untuk ditulis karena mereka sadar kalau penelitiannya ini tidak sempurna, tidak terlepas dari bias atau bias gitu. Jadi teman-teman harus paham kelemahan penelitian kalian apa, jadi kalian bisa mengungkapkan itu. Atau kalau kita masih proses, kita akan melakukan studi atau akan melakukan penelitian, kita bisa meminimalisir gitu. Jangan sampai ada bias-bias ini, tapi ada beberapa bias nih yang nggak bisa dihindarkan, ya udah kita paham konsekuensinya gitu. Jadi, major sources of bias in clinical research ada di 3 fase, mulai dari di trial, planning, jadi mulai dari perencanaannya, kemudian mulai dari implementasinya juga bisa terjadi bias, dan juga saat analisis ya, atau saat publikasi. Ini juga sangat mungkin sekali terjadi bias. Nah, untuk di pre-trial bias ini biasanya ketika kita memutuskan desain studi. Mungkin desain studinya ini lebih cocoknya pakai cohort, tapi karena kita punya keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan biaya, kita pakainya cross-sectional. Nah, itu kan berarti sudah akan ada kemungkinan bias di penelitian kita. Kemudian juga ketika implementasinya mulai dari interviewer bias, ini juga recall bias, kalau kuesioner kita menanyakan sesuatu di masa lampau ya dia bisa sudah lupa gitu, sudah banyak sekali kesalahannya. Kemudian juga di ketika kita sudah melakukan analisis data dan kita akan melakukan publikasi, juga mungkin terjadinya citation bias atau confounding. Jadi mungkin di penelitian kita ini berhubungan gitu kan, tapi sebenarnya dia nggak berhubungan benar-benar berhubungan gitu. Nah, itu keterbatasan penelitian kita yang teman-teman harusnya memahami gitu. Jadi setelah pertemuan nanti teman-teman udah ada gambaran terkait ini. Nah, untuk bias atau kesalahan ini mudahnya dibagi menjadi 2 gitu. Jadi akan ada yang namanya random error sama systematic error. Jadi apa yang dimaksud oleh random error? Jadi itu adalah kesalahan acak gitu. Biasanya dia disebabkan karena kita dalam proses pengambilan sampel kita yang salah gitu. Jadi ada variasi samplingnya salah, atau mungkin karena dia terlalu homogen, kemudian juga besar sampelnya, kita tidak sanggup jika sebenarnya penelitian kita di Indonesia gitu kan, tapi ternyata ada beberapa wilayah yang kita nggak bisa jangkau, sehingga kita mungkin hanya diwakilkan oleh beberapa pulau gitu kan. Nah, itu juga bisa. Kemudian karakteristik data, statistik atau variansinya juga bisa. Kemudian kesalahan acak umumnya bersumber dari kompetensi dalam melakukan pengukuran, variasi sampling, dan juga subjek penelitian. Kesalahan acak dapat dikurangi dengan memperbanyak jumlah subjek, memperbanyak pengukuran, dan melakukan pelatihan gitu ya. Jadi ada hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir bias. Kemudian untuk systematic bias atau systematic error ini dibagi jadi 3 ya teman-teman. Jadi bisa bias seleksi,
bias informasi dan juga bias perancu. Nanti detailnya kita akan bahas saat tatap maya. Jadi jangan lewatkan pertemuan kita secara sinkron. Nah, untuk sumber-sumber bias ada bias seleksi, informasi, dan juga confounding. Kalau bias seleksi dia terjadi kesalahan dalam proses seleksi, bias informasi saat pengumpulan data, dan juga confounding karena adanya tercampurnya efek pajanan dan juga efek resiko. Jadi mungkin hubungan signifikan gitu kan, but it's not exactly significantly gitu. Jadi ada hal-hal yang dia jadinya bias karena adanya confounding ini. Nah, untuk bias seleksi ada macam-macam, ada volunteer bias, kemudian ada Neyman fallacy, nanti kita akan bahas satu persatu ya saat tatap maya. Kemudian untuk mengatasi bias seleksi juga banyak caranya, nanti teman-teman juga bisa mempelajari lebih dalam. Kemudian juga bias informasi, kesalahan dalam pengukuran, kecenderungan kesalahan pengukuran pertama, dan juga penggunaan kelompok agregat. Nanti kita juga akan diskusi lebih lanjut. Untuk mengatasi bias informasi bisa melalui mengusahakan kalau datanya ini objektif gitu ya dari peneliti, kemudian kita menjamin validitas dan reliabilitasnya. Jadi kenapa itu perlu untuk dilakukan studi pendahuluan ataupun kalau kita melakukan uji coba kuesioner, meskipun kuesioner kita ini kuesioner baku gitu, tapi misalkan dia dalam bahasa Inggris, belum tentu ketika kita terjemahkan tuh semua orang bisa dengan mudah memahami. Nah itu juga perlu kita untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengatasi adanya bias informasi. Kemudian bias perancu juga bisa, kalau untuk mengatasinya ya pasti harus analisisnya secara multivariat atau stratifikasi ya gitu. Itu harus dilakukan. Nah, ini adalah nanti kita akan sertakan artikelnya. Jadi ada artikelnya ya, teman-teman, yang teman-teman bisa gunakan untuk sumber pembelajaran di mata kuliah telaah dan juga untuk di pertemuan ini khususnya gitu. Jadi ini adalah ibaratnya conclusion-nya, kalau bias itu bisa terjadi di pre-trial atau di during trial atau di after trial. Jadi dan juga how to avoid, bagaimana sih untuk menghindarinya, itu kita juga harus paham. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan rencana studi penelitian tuh udah paham nanti gimana sih cara mengatasinya. Oke, jangan sampai lewatkan pertemuan kita di tatap maya pertemuan ketiga. Kita akan membahas lebih detail terkait bias dalam penelitian kesehatan dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti kita juga akan praktik ya menggunakan artikel-artikel yang sudah ada. Kita coba untuk melakukan critical appraisal. Oke, sampai ketemu semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih atas perhatiannya.